bertumbuh di dalam kuasa Roh Kudus. Bertumbuh di dalam kuasa Roh Kudus. Mari kita lihat Kisah Rasul pasal yang kedua. Mereka hidup di dalam kuasa itu. Maka yang terlihat, yang pertama di situ, mereka ini suka bersekutu. Mereka suka berkumpul. Mereka suka berdoa. Haleluya. Jadi orang yang dibaptis Roh Kudus, orang yang diurapi oleh Roh Kudus, dia suka berkumpul dalam hal beribadah. Berkumpul beribadah. Ada sebuah kesukaan dalam dirinya, didorong oleh roh itu. Digerakkan oleh Roh Kudus untuk selalu hadir beribadah. Untuk selalu datang berkumpul. Dia suka bersekutu sesama anak-anak Tuhan. Senang dia bersekutu, berbincang-bincang, membahas, menceritakan tentang firman Tuhan. Bersekutu untuk membangun satu sama lain, menguatkan teman-temannya, bukan melemahkan. Itulah sikap-sikap kehidupan dari seorang yang sudah dibaptis, diurapi oleh Roh Kudus. Dia suka bersekutu, dia suka berkumpul, dia suka berdoa. Dan orang yang dibaptis Roh Kudus itu biasanya doanya dahsyat. Amin. Biasanya doanya itu dahsyat. Tadinya suka berdoa hanya 10 menit. Setelah dia dibaptis Roh Kudus, dia akan suka berjam-jam berdoa. Itu perbedaannya. Dia selalu hidup dalam kuasa itu. Dia bertumbuh dalam kuasa Roh Kudus. Jadi kalau orang berkata dia dibaptis Roh Kudus tapi malas berdoa, saya ragu itu. Kalau dia berkata dia dibaptis Roh Kudus tapi malas beribadah, saya ragu itu. Kalau ada orang berkata dia dibaptis Roh Kudus tapi dia melemahkan teman-temannya, bukan menguatkan teman-temannya, saya ragu dengan orang itu. Karena Alkitab berkata ini bukti bagaimana jemaat mula-mula itu mereka suka bersekutu. Mereka suka berkumpul. Dan dikatakan oleh ayat ini bahwa mereka hidup dalam pengajaran firman Allah. Di ayat 42 tadi mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Mereka suka akan pengajaran firman Allah. Mereka selalu belajar akan firman Tuhan. Jadi orang yang suka, orang yang dibaptis Roh Kudus, dia suka belajar firman. Dia selalu membaca Alkitab. Lebih banyak waktunya dia kasih baca Alkitab. Merenungkan firman, melakukan firman. Itulah bukti tanda dari orang yang dibaptis Roh Kudus. Seperti ayat ini. Haleluya. Mereka suka pengajaran. Mereka suka belajar firman. Mereka suka berdoa. Ini semua menjadi sebuah perenungan kepada kita. Sebagai orang-orang yang dibaptis oleh Roh Kudus. Yang kedua, apa yang terlihat dari orang-orang yang bertumbuh dalam kuasa Roh Kudus itu? Ayat yang ke-44 sampai ayat 45 berkata, dan semua orang yang telah percaya, yang menjadi percaya, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan selalu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Ini meningkat. Mungkin hal ini agak lebih sulit dikerjakan. Karena apa?
Di sini ditantang berkorban, bahkan menjual apa yang dia punya. Mungkin kalau dikatakan berkumpul, oke lah berkumpul lah, mari berkumpul, ayo berkumpul. Kita beribadah, oke puji Tuhan, saya ikut beribadah, saya melayani jadi singer, saya bisa penerima tamu, saya bisa kolektan dan sebagainya. Oke dah, bisa. Tapi ketika ditantang meningkat lagi yang dikerjakan, menjual hartanya, mungkin dia akan berpikir menjual harta, dibagi-bagikan kepada semua orang. Wah, enak sekali dia itu orang. Saya capek, saya sudah lelah, saya bekerja keras, saya mendapatkan ini, bukan semudah membalikkan tangan, bukan seperti orang membawa kendaraan di jalan tol masuk 5, untuk bisa kencang lebih dari 100 kecepatan. Wah, itu gampang sekali kalau itu bisa dilakukan di jalan tol. Tapi ini, membagi harta hasil dari apa yang dia jual. Ini peningkatan iman yang dahsyat. Poinnya di sini adalah mereka ini disukai orang dan hidup mereka itu berdampak. Orang yang dibaptis Roh Kudus, orang yang diurapi oleh Roh Kudus, pasti ada sesuatu yang berbeda dari dirinya sehingga orang lain suka kepada dia. Suka sikapnya, suka tindakannya, suka apa yang dilakukannya karena dia hidup di dalam kebenaran. Haleluya. Suka akan semua apa yang dikerjakannya. Jadi coba introspeksi diri kita. Mana lebih banyak orang menyukai kita atau membenci kita? Ketika kita hadir di satu tempat, satu kelompok, di satu komunitas. Apakah di tetangga, di lingkungan, di keluarga kita, keluarga besar kita. Coba kita lihat diri kita. Apakah lebih banyak orang menyukai kita atau membenci kita? Karena orang yang dibaptis Roh Kudus, diurapi oleh Roh Kudus, disukai oleh banyak orang. Karena sikapnya yang berbeda. Haleluya. Dan oleh karena banyak orang suka kepada dia, orang kepingin ikut dengan orang itu. Di mana dia beribadah, di mana dia berbakti, di mana dia melayani Tuhan. Sehingga bertambah-tambah jumlah orang yang datang kepada Tuhan. Coba kita lihat Kisah Rasul pasal 5 ayat 14. Kisah Rasul pasal 5 ayat 14. Dikatakan firman Allah. Dan makin lama, makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan. Baik laki-laki maupun perempuan. Makin lama, makin banyak orang yang bertambah. Kalau kata kitab Amsal bilang begini, seperti rembang di tengah hari. Makin tinggi mataharinya, makin panas. Pagi hari masih sejuk, terbit matahari dari timur, orang berjemur. Sampai jam 10 masih enak itu cahayanya, terangnya, sinarnya. Tapi begitu makin meninggi, mataharinya makin pas di tengah-tengah, rembang tengah hari, orang akan mulai berlindung lari ke tempat yang teduh karena sengat mataharinya panas. Anak-anak Tuhan yang sudah dibaptis Roh Kudus, perhatikan ini. Harusnya lewat hidupmu akan semakin banyak jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Akan semakin bertambah-tambah jumlah bilangan orang yang datang kepada Tuhan. Apakah itu laki-laki atau apakah itu perempuan? Karena mereka menyukai gaya hidupmu yang berbeda. Haleluya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi. Selidiki aku Tuhan, selidiki aku, amin. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu
dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di dalam hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat, glory bagi Tuhan, haleluya Tuhan Yesus, haleluya. Bapak,